Tuhan tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah Kanaan. Kan masuk Musa, kita tahu perjalanannya selesai di kaki Gunung Nebo sama bangsanya, lalu disuruh mendaki Gunung Nebo untuk diperlihatkan kepada Musa seluruh tanah Kanaan dan tanah perjanjian. Jadi pertanyaan saya sekarang, kenapa Tuhan tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian? Padahal Musa jalan sama bangsanya 40 tahun Bapak Ibu, bukan sehari atau 2 atau 40 hari atau 40 bulan, 40 tahun. Akhirnya tidak dapat masuk. Ada yang bisa ya, silakan Ibu. Karena disuruh ngomong sama batu tapi dipukul, gitu. Salah. Karena Musa tidak menghormati Tuhan di depan orang Israel. Bagaimana tuh Musa tidak? Zam-zamnya orang Kristen. Hangat gak? Saya video dulu. Jadi mata air keluar dari batu ini. Dari bawah. Luar biasa ya. Mata airnya keluar dari batu ini Bapak Ibu. Bagaimana Opung? Masih ngalir setiap hari. Coba sentuh aja, nggak dingin airnya. Benar. Kenapa saya harus bohong ya bro? Aku kan bilang sentuh aja, nggak dingin airnya. Oke Bapak Ibu, tolong perhatian. Nah, jadi Bapak Ibu seperti yang tadi lebih saya cerita bahwa di salah satu daerah di sini atau kita berada di sini di sekitar Kadesh, di mana dalam kurungnya cukup luas, sebagian dari Jordan, sebagian dari lembah Wadi Arabah atau Arabah Bali juga, itu semuanya di masa lalu namanya Kadesh Bapak Ibu. Nah, kita baca dari Bilangan 20 cerita mata air Musa Bapak Ibu, ayat 2 sampai dengan ayat 13. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengarungi Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan kau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkatnya itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jamaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ya kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, ini ayat selanjutnya aja langsung Bapak Ibu ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya. Sangat jelas Bapak Ibu, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jamaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan yang menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Demikian. Jadi Bapak Ibu,
Ini tempatnya, ini bukitnya. Jadi posisi kita sekarang berada di sini. Sebentar lagi kita akan menuju ke yaitu nomor 1 pintu masuk. Yang akan naik golf car akan berpisah sama kita di sini di belakang Wisma ini, karena dari situ mulai naiknya golf car dan pulangnya di drop di tempat yang sama. Nah, golf car Bapak Ibu dan tour kita dari sini sampai sini kurang lebih 2 km. Nah, yang tidak akan naik golf car pasti akan nunggu saya sampai saya beres bantuin yang naik golf car. Setelah itu kita mulai jalan kaki. Setelah kita lewat pintu masuk sampai kita berhenti sebentar di tempat kuda. Nanti saya promosikan kalau ada yang mau naik kuda, biayanya cuma $5. Terus setelah itu kita jalan, kita melihat Genplox, kita lihat Triclinium. Di sini yang naik kuda akan di drop, nanti gabung sekali lagi sama grup. Baru kita mulai jalan kaki di antara 2 gunung, 1,3 di antara 2 gunung sampai kita nyampai Trijari atau Harta Karun. Perjalanan kita akan selesai di sini, di depan Trijari atau Harta Karun. Di sana tuh fotografer, nanti saya tunjukin fotonya. Kalau oke, kita foto bersama. Pulangnya di sini atau di bis, kita terima foto baru bayar. Kita nggak usah bayar di tempat ya. Bayarnya pas kita terima foto. Nah, jadi Bapak Ibu seperti yang kita bisa lihat, Kota Betra ini memang cukup luas. Kalau kita mau melihat seluruh Kota Betra, benar-benar kita foto 3 hari full day, dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam dan nggak selesai-selesai Betranya. Soalnya Betra ini Bapak Ibu sekali lagi 10 dikali 10 km, jadi 100 km persegi ya. Apalagi gunung dan lembah, jadi nggak gampang untuk melihat seluruh kotanya. Tapi ya di program kita di dalam 1 hari dari Aman PP ini yang namanya Classical Trail, semua grup sampai Trijari dan Trijari muter balik. Jam berapa kita akan berangkat, jam berapa kita berkumpul, saya tidak akan kasih tahu sekarang, karena nanti setelah udah beres programnya, sudah oke, saya kasih waktu jam berapa kita berangkat dari parkiran visitor center. Dan kita masih mau makan siang, baru balik lagi ke Aman 3,5 jam sampai 4 jam pulangnya. Cukup jelas Bapak Ibu? Yuk, mari Bapak Ibu silakan. Yang naik golf car? Oke, sudah ada di sini. Cuman 2 orang. Itu ada kita kesempatan untuk naik kuda dari sini ke sana, kita bayar tiket aja yaitu $5. Kalau yang tertarik untuk naik kuda, coba kuda Arab, kuda tahun, kudanya akan dilindungi sama 3 orang sama orangnya. Kita bukan bawa sendiri. Jadi orang lokal Bapak Ibu yang nanti kita tahu memandu kita sampai titik turun. Kita turun baru kita kasih $5. Untuk foto-foto juga cukup bagus Bapak Ibu. Mulainya dari sini, nanti kita siapa mau naik kuda yuk? Dia kelihatannya mau jalan di sebelah grup, bersebelahan sama grup. Pakai bencana from sini. Tempat sebelum masih, abad ketiga sampai pertengahan pertama di abad kedua sebelum masih. Kalau ada orang mati di sini, ada orang meninggal, jenazahnya badannya ditaruh di berbulan, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Setelah sekian lama, keluarga orang yang sudah di gunung mengumpulkan sisa, yaitu tulang-tulang, dan tulang-tulang dimasukin di dalam kotak-kotak ini Bapak Ibu. Jadi satu kotak ini bisa muat untuk ratusan dan bisa ribuan orang juga ya, karena yang masuk hanya tulang aja. Nah, dari pertengahan kedua di abad kedua sebelum Masehi dan selanjutnya, orang dapatkan kan mereka udah saudagar jalan-jalan kemana-mana ke Eropa, ke Mesopotamia, ke Mesir, sampai India dan China dan lain-lain. Mereka sudah melihat peradaban dan budaya-budaya lain. Makanya Bapak Ibu, dari situ mereka sudah ganti cara memakamkan orang. Mereka mulai memahat gunung, bikin lubang, bikin ruangan, dan jenazah ditanam di lantai ruangan di dalam di situ. Jadi Bapak Ibu, satu ruangan, satu kuburan, satu keluarga punya. Bapak Ibu tunggu. Ayo. Baik, Bapak Ibu. Agak kemajuan ya, karena nanti golf car lewat. Majuan Opung. Seperti kita bisa lihat, ya di belakang saya ada 2 monumen. Yang di atas adalah kuburan. Namanya di
dinamakan kuburan kompleks karena ada 4 kompleks atau ada 4 pilar di depannya. Jadi kuburan ini didekorasi oleh 4 pilar. 1 pilar artinya 1 jiwa. Jadi ini kuburan yang disiapkan untuk sekeluarga yang terdiri dari 4 orang. Ini pengaruhan yang sangat jelas dari kehidupan Mesir, Bapak Ibu ya. Karena di Mesir ada orang Mesir yang pertama mulai bikin pilar atau kuburan orang. Bapak Ibu namanya triclinium. Triclinium, tri artinya 3, clinium artinya kursi. Kalau kita melihat di dalam Bapak Ibu ada 3 kursi bentuknya kayak huruf gitu ya. Nah, nama dinamakan 3 kursi gara-gara 3 kursi yang berada di dalamnya. Tapi dipakai atau fungsinya sebagai apa? Di masa lalu Bapak Ibu kalau ada orang meninggal sebelum dan setelah atau sebelum atau setelah orang itu dimakamkan harus orang-orang berkumpul di dalam kosong dalamnya. Kan dalamnya kan dikosongkan biar muat, tapi udah nggak ada apapun di dalamnya lagi. Baik. Apakah mereka warga negara Yordan juga? Kan Jordan waktu itu belum ada negara namanya Jordan. Saat ini. Saat ini? Ya. Nggak ada yang tahu keturunan orang yang dulu di sini di mana. Karena ini ribuan tahun yang lalu. Kita ngomong tentang beberapa puluh tahun aja udah susah dibuktikan ini keturunan dari mana atau dari mana. Apalagi 1500, 1000, 2000 tahun yang lalu kan. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita bisa lihat, belakang kita kanan dan kiri kita dikelilingi oleh gunung-gunung yang cukup tinggi dan gunungnya tidak ada pasirnya, gunung Cedas atau Sanatun. Jadi coba bayangkan Bapak Ibu, tanah hujan cukup atau sedikit deras tepat banjir. Hal itu Bapak Ibu memang orang lokal yang tinggal di sini 2000 tahun yang lalu memang mengalami, dan untuk menghindari atau untuk mencari solusi biar kotanya nggak angkut dan nggak banjir di dalam, mereka cari solusinya apa? Mereka bikin bendungan air Bapak Ibu, terus telurnya ini dibahas atau disiapkan, lalu di situ ada kan bukitnya dibahas, dibikin perumahan oleh orang Nabatean biar air hujan diarahkan ke tempat yang mereka mau, di mana mereka bisa namun airnya dan mereka bisa pakai dulu airnya di musim panas yang cukup. Kiri satu bumi. Ada gambar bumi yang membentangkan gunungnya atau membelakang gunungnya jadi 2, dan di antaranya yang terbentuk jalan ini sik. Sik Bapak Ibu dari bahasa Syriani. Pernah dengar kata suk? Pasar. Jalan yang dikeliling oleh toko-toko kanan kiri namanya suk. Jalan yang gang yang tidak dikeliling oleh apa-apa atau gunung tinggi namanya sik. Dua-duanya bahasa Syriani bukan bahasa Arab. Syriani. Nah, tadi saya udah bilang bahwa 96-97% jalannya natural, 3-4% kota manusia. Kota manusia Bapak Ibu sudah jelas. Seperti terlihat sebelah kiri sama sebelah kanan di belakang saya. Ini semua bekas makan-makan. Ya. Jadi kayaknya sama sini agak sempit. Jadi untuk melebarkan dan mengatakan tempat ini sama belakangnya, ini bahan kanan dan kiri. Hah? Ya kan bisa pakai kali, bisa kaki. Nah, ada yang kedua Bapak Ibu. Ada yang kedua Bapak Ibu, coba lihat ada bilan di sini. Terus ada bilan di sini. Awas. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.
pertama Bapak Ibu atau yang kedua, freezer ini tingginya 40 meter, lebarnya 26 meter. Tingginya 40, lebarnya 26. Ini bahan pertama. Matanya makan waktu sesuatu di antara 14 sampai 15 tahun. Jadi rata-rata 15 tahun. Bapak Ibu, ini film terhadap dari panjang. Saya mau membagi tujuannya ke dua bagian. Lantai bawah, lantai atas. 6 pilar Romawi di bawah, 2 pilar di atas di tengah, 2 pilar sebelah kiri. Di antara 2 pilar sebelah kanan ada orang sama kudanya, ya, menghadap ke arah timur. Di antara 2 pilar yang di sebelah kiri ada orang sama kudanya juga menghadap ke arah barat. Nah, di sebelah kanan namanya Transtro, mengantar ruh yang baik ke surga, karena kepercayaannya tidak selalu dalam surga menuju timur. Dan di sebelah kiri menghadap ke arah barat, mengantar ruh yang baik ke surga di timur. Di atas pilarnya Bapak Ibu segitiga, terus di dalamnya dulu ada kepala perempuan rambutnya ulang-ulang. Jadi pilarnya Romawi, Castro, Poloxnya, tulisannya Yunani. Jelas? Kita pindah ke bagian atas. Pilar Romawi itu di depan. Di antara 2 pilar kanan dan 2 pilar kiri ada perempuan pakai selendang tentara dan memegang senjatanya di atas kepala Amazonian atau Wonder Woman. Ya. Terus ada di tengah lingkaran dekorasi dan yang simbolik Isis, dewa kehidupan, dewa kematian. Kanan dan kiri ada 2 dewi bersayap di dalam. Di sebelah kanan di sini Bapak Ibu namanya Tiger. Oke, kita sampai di Gunung Nebo. Kita lagi foto-foto. Ini Bang Masri lagi bagi tiket. Ayo Bu, masuk ke atas. Tiketnya Bang. Silakan Bu. Iya, memang berhentinya di atas. Berhenti sini dulu Bapak Ibu ya. Kita dengar penjelasan dulu. Halo Pung. Halo Pak. Iya, kita berhenti sini dulu Bapak Ibu. Kita dengar penjelasan di sini dulu. Ya. Tapi tidak terserah Qurannya itu di mana meninggalnya Musa. Dan yang juga ikut bersama bahan bahwa. Nah, jadi Bapak Ibu, itu yang punya orang lokal tahun 1920-an. 1920-an gereja Fransiskan di Yerusalem mengirim beberapa pendeta untuk beli juga orang lokal. Mau ditawarin dulu mau berapa harga segunung, mau berapa harga sah. Mereka tidak, orang yang cukup mampu dan dia menolak, saya tidak mau jual. Mereka coba berkali-kali, orangnya makin ketawa.
Akhirnya mereka minta duduk sama kepala sukunya, sama beberapa orang pejabat. Kita cerita, kami datang dari jauh bukan mau cari instansi atau mau cari tambah di sini, tapi ini gunung yang tersebut di Alkitab, ini gunung di mana Musa, ini gunung, mereka cerita segalanya. Akhirnya orang lokal malu sendiri, dan dia kasih gunungnya gratis. Minta $1 pun bakal. Tapi dari 1970-an sampai hari ini, dada dan altar situs ini adalah gereja Fransiskan. Kita bisa baca di sana Fransiskan pasal 50 Ibu Sierra Memorial Dosa, terus di dalam bawah Kristen Hanya. Sudah ada pasal. Kenapa Kristen? Bukan misalnya Islamic Kristen atau Islamic Kristen dan Yahudi. Guys, karena kembali dari ujung ke ujung gunung itu, timur barat, selatan utara, kami mengalami semua ternyata semuanya balik lagi ke masa Isa. Tidak ada satu cup Starbucks dari masanya Musa atau ada satu cup dari Kopi Kenangan masa Islam. Yang ada hanya peninggalan dari gereja-gereja di Tiara dari masa besar. Jelas? Mau kamu foto silakan. Dia mau keluarin saya yang sudah kumpul di dalam. Biar hangat, saya mau cari foto. Dan memandang juga ada kepudang ular di Puncak Gunung Ibu yang dibikin oleh salah satu pendeta namanya Pendeta Giovanni dari Italia. Dulunya 1980-an dia melayani di Puncak Gunung Ibu, jadi beliau yang bikin kepudang ular ketika Puncak Gunung. Kita dari situ lurus aja, kita berkumpul di sana. Kasih saya di sana 5 menit, baru saya kasih waktu untuk Puncak Gunung Ular dan waktu untuk masuk ke dalam gereja. Di dalam gereja saya kasih waktu 20 menit untuk melihat foto-foto dan masing-masing duduk berdoa. Ya. Oh iya. Tangan hati. Kalau mau foto-foto silakan, tapi di ujung kembalikan ke tangan ya. Dan kepada keturunan mula akan kita negeri itu. Aku menyaksikan, aku menyaksikan Israel dengan benar. Tetapi kau sudah berbuat. Lalu matilah Musa hamba Tuhan di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu tanah itu. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika mati. Maka dia belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel mengajukan di Moab 30 hari lamanya. Bapak Ibu, seperti yang kita mulai dari ujung kanan. Kalau kita melihat ke arah jam 4, yaitu kerajaan Amun di sana, tapi kita disebut di Aman. Aman dari Amun ya. Baik. Kalau kita memandang ke arah jam 2, kita bisa melihat Gilead. Kemudian akan kita lihat di mana yang